kami CGP diberikan tugas berupa aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi di sini kami CGP haruskan wajar apa yang kita dapati pada program pelatihan berprogram itu diimbaskan ke teman-teman, dan nantinya itu dibuat pada aksi nyata. Aksi nyata itu gambar mengirim hal-hal yang bisa dimanipulasi, tapi aksi nyata itu kita harus benar-benar melihat apa yang kita lakukan dengan dampak materi-materi yang sudah terima. Jadi Bapak Ibu yang hebat, jadi untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan budaya positif. Budaya positif. Sebelum ada materi ini, kami semua guru itu memahami budaya positif itu adalah hal-hal yang bagus, hal yang bagus lah kita lakukan. Setelah masuk pada materi ini ternyata maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Melihat topik kita buka topik kita buka topik budaya positif, masalah hal-hal yang bagus kita lakukan di sekolah, ternyata masih dalam itu berbeda. Jadi oleh karena itu kami diwajibkan untuk membahaskan apa yang kita pahami pada momen-momen bergerak ke Moskow. Jadi budaya positif di mana budaya positif di sekolah itu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bermohon dan bertanggung jawab. Jadi definisi dari budaya positif yang bergerak. Nah, apa saja budaya positif yang saya katakan tadi? Supaya kita masuk pada budaya positif, ternyata banyak hal yang ada di sekolah kita itu yang masuk pada ruang ilmu budaya positif, dan secara sadar banyak hal-hal yang kita laksanakan tidak sesuai dengan budaya positif. Nah, di sini budaya positif itu ada konsep intinya, yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin belajar, nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, dan ada keyakinan kelas, serta ada segitiga restitusi. Begitu luas budaya positif yang ternyata banyak tidak pahami, dan ini sudah terbiasa di lingkungan sekolah kita. Dengan sendirinya kami itu sadar ternyata posisi kita salah dengan mempelajari materi yang pada politik apa ini. Nah, pada pembelajaran paradigma baru seperti sudah dibicarakan tadi, sudah kita belajar pada IHT tadi sebelumnya, kita meneliti tentang profil pelajar Pancasila, di mana pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Nah, tadi instruktur sudah menyentuh juga tentang apa itu berdiferensiasi, di mana peserta ini belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, profil Pancasila tadi kita sudah banyak menerima materi dari Ibu instruktur, Ibu fasilitator di IHT kali ini. Jadi diharapkan guru itu harus benar-benar berpihak pada murid. Pembelajaran di kelas harus berpihak pada murid. Tadi kita sudah mendengar itu model-model cara membuat modul. Jadi langkah-langkahnya itu kita tuangkan bagaimana model pembelajaran berpihak pada murid. Ya. Selama ini saya sendiri, saya pribadi masih banyak hal yang kita lakukan pembelajaran di kelas tidak berpihak pada murid, dan itu terungkap pada pelatihan itu. Nah, jadi pelajaran berpihak pada murid, di mana kita harus mengetahui ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu yaitu kodrat yang dimiliki
oleh peserta didik. Dan kita tahu peserta didik itu unik, yang seperti sudah kita tahu tadi pada materi IHT. Nah, uniknya peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi benar yang dikatakan oleh Ibu Instruktur, tidak bisa kita membuat asesmen itu sama, tidak bisa. Jadi inilah yang wujudnya pembelajaran berpihak pada murid. Jadi kita mulai membiasakan budaya-budaya ini lagi, budaya-budaya positif di lingkungan kita. Jadi jangan menilai instrumen kita itu sama. Jadi yang juara satu jangan juara satu terus, yang kita juga perhatikan terus. Nah, ini budaya-budaya yang harus kita tinggalkan. Berhubungan dengan profil pelajar Pancasila dan hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Tadi kita sudah memperhatikan tentang ada P5. Nah, kalau di kita untuk di pelatihan PJP, profil pelajar Pancasila itu kita gali dari kemarin waktu ada pemaparan visi. Nah, visinya itu bisa mewujudkan salah satu kaitan profil pelajar Pancasila. Nah, yang berikut, di sini juga kita ada mengenal miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini banyak yang terjadi di lingkungan kita. Bahkan saya sendiri sadar, kami semua CGP disadarkan oleh fasilitator setelah dijelaskan materinya itu seperti merasa bersalah kita sebagai guru. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya begini Bapak Ibu. Misalnya ada siswa yang terlambat apel pagi. Nah, yang jelas tindakan kita akan undang, terus kita akan tanyai, terus kita buat perjanjian. Nah, pertanyaan, apakah siswa itu akan benar-benar merubah apa yang kita miliki, atau hanya karena kita yang minta? Itu pertanyaan. Dan ini banyak terjadi di siswa kita. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan, lagi-lagi munculnya adalah motivasi. Selalu kita menyuruh siswa, besok jangan datang terlambat. Ya. Misalkan kalau besok pakai topi, nah mungkin dia akan pakai topi, besok dia tidak terlambat lagi, cuma hanya karena motivasi dari awal. Mungkin karena dia takut oleh guru dari datang terpapar. Nah, ini yang harus kita ubah. Motivasi ini kita harus membudayakan bagaimana motivasi itu bisa muncul dari diri sendiri siswa. Begitu juga dengan kemarin Bapak Kepala Sekolah mengatakan, paling nilainya bagus untuk guru-guru untuk supervisi cuma di saat supervisi, setelah supervisi tidak ada. Nah, saya juga mau hati saya, karena kemarin kita sudah dilibas lagi, kita bisa menjadi fasilitator. Lanjut itu munculnya adalah mindset, pola pikir kita. Jadi benar kemarin Pak Kepsi bilang jangan sampai setelah kegiatan ini sudah biasa. Berarti motivasi itu masih motivasi berasal dari luar. Jangan sampai ini akan terjadi lagi. Inilah yang harus kita budayakan positif, membudayakan positif. Jadi jangan sampai gara-gara dia ada kepala sekolah boleh mendatang terlambat. Perhatikan motivasinya hanya karena kepala sekolah. Ya, motivasinya bukan dari diri sendiri. Ini akan kita lakukan ke siswa. Jadi dengan paradigma baru, miskonsepsi ini kita harus mulai dari diri sendiri, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini yang diharapkan oleh program guru penggerak agar kita benar-benar bisa merubah mindset pola pikir kita agar bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi. Yang berikut, sementara ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa dihalang. Yang tadi
jangan sampai siswa kita suruh karena melanggar, dia hanya besoknya sudah tidak melanggar hanya karena motivasi dari luar, tidak ada dari diri sendiri. Ini yang harus kita rubah. Misalkan siswa itu benar-benar punya motivasi dari dalam. Begitu juga kita sebagai guru, dan diharapkan bukan cuma guru penggerak, semua guru harus ada motivasi dari dalam. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku arah yang lebih baik. Jadi kita diharapkan itu. Jadi bagaimana sikap kita membudayakan hal-hal yang positif supaya benar-benar apa yang kita minta ke guru itu benar-benar dari diri siswa, bukan dari karena eksternal, karena kita berikan hadiah. Yang berikut, ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan misalnya profil pelajar Pancasila, beriman dan bertauhid pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernanalisis. Kemudian ada juga Privilege Program PYP, toleransi rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian ada lagi contoh kebajikan dari organisasi berketerampilan hidup life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Nah, pada kehidupan kita ternyata kita harus ada juga ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, misalnya mendisiplinkan siswa. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, di sini kami diberikan berupa tugas, yaitu memahami 5 kebutuhan dasar manusia, yang tentunya 5 kebutuhan dasar manusia berarti ada siswa, ada juga guru. Misalnya ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ada kebutuhan penguasaan, ada kebutuhan kebebasan, ada kebutuhan kesenangan. Nah, ini juga yang harus kita tahu. Kita budayakan ke peserta didik, karena peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda. Jangan sampai misalnya kayak kasus yang menimpa di jurusan kita TAV, ada siswa yang tidak masuk lokasi PKL. Ternyata ada kebutuhan yang tidak terpenuhi bagi dirinya. Yang pertama, kira-kira kebutuhan apa yang pertama? Kebebasan. Di situ orang tua begitu keras mendidik beliau, mendidik siswa ini, sehingga terjadilah seperti sekarang anaknya. Jadi ada beberapa kebutuhan, inilah yang harus kita tahu, beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi untuk membudayakan terciptanya budaya positif. Ya. Yang berikut, nah ini yang tadi motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang kayak tindakan-tindakan budaya positif yang di sekolah kita, misalnya sering terlambat atau tidak memakai atribut. Nah, ada 3 fase yang motivasi yang harus kita budayakan, yaitu yang harus kita pahami. Yang pertama, ada motivasi hanya karena menghindar ketidaknyamanan hukuman, kayak tadi siswa kita undang, kenapa kau terlambat? Nah, besoknya dia tidak terlambat. Apakah benar-benar dia sudah berubah? Nah, yang berikut, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, atau institusi, misalnya besok kalau kau tidak terlambat, kayak tadi kan diberikan dona.
Berarti kan harus keimbangan. Berarti motivasi membuat itu bukan hanya karena donat. Jadi benar-benar ya, kita membuat motivasi dari diri kita itu bisa tercipta sesuatu hal yang positif. Jadi misalnya tadi kan kita membuat modul yang sudah selesai tanpa donat. Jangan sampai tidak ada donat, modulnya tidak selesai. Nah, ini yang diharapkan yang harus kita upayakan untuk menghindari hal seperti ini. Nah, yang kedua di atas itu adalah berarti motivasinya hanya eksternal, hanya karena donat tadi selesainya dia punya modul, ya. Jadi eksternal. Jadi berusaha untuk menghargai diri sendiri, menjadi sesuai insan, sesuai harapan kita. Jadi ini yang harus kita kembangkan, budaya-budaya yang harus kita kembangkan, yang kita ciptakan juga pada anak-anak didik. Nah, berikut mengenai tindakan. Nah, ini sudah sering terjadi pada lingkungan sekolah dan ini sering terangkat di pembelajaran daring kita dengan fasilitator sampai berlarut-larut malam itu karena berargumen terus, berargumen sampai kita tidak sadar ternyata sudah jam 9 malam karena fasilitator memberikan ruang terus apa yang terjadi di lingkungan kita. Nah, ternyata saya sendiri pada sebelum mempelajari materi ini, pada penanganan kasus siswa, ternyata banyak posisi saya pada posisi hukuman. Ya. Seharusnya posisi guru itu pada konsekuensi dan restitusi. Nah, jadi ada beberapa tindakan-tindakan yang harus kita sadari, kita budayakan, yaitu menghindari hukuman. Jadi apa-apa saja itu hukuman, misalnya hukuman itu dia tidak terencana tiba-tiba, itu hukuman. Misalnya waktu upacara bendera ada yang terlambat, kita suruh hormat bendera. Nanti kita hukuman tiba-tiba tanpa ada aturan jelas, ya. Kita langsung mengundang siswa, kamu berdiri di situ hormat bendera 1 jam. Dan ini terjadi di mana-mana. Ya, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, dilibatkan dan bersifat satu arah. Nah, itu hanya dari guru, Kemudian siswa tidak ada hak. Ini berupa hukuman fisik atau psikis. Menghormatkan hukuman apa fisik. Ya. Bedanya dengan konsekuensi terencana disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi tadi kayak aturan PKL tadi yang kita terapkan, di situ kan ada aturan-aturan sesuai perjanjian. Nah, ini bisa diterapkan oleh guru. Berarti ada konsekuensi. Jika kamu tidak masuk lokasi PKL, berarti kamu siap-siap tidak menerima nilai atau sertifikat. Itu konsekuensi. Dan ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini yang diharapkan, dua posisi ini yang diharapkan pada guru. Jadi berusaha menghindari hukuman. Jadi bisa konsekuensi, bisa juga restitusi. Tapi alangkah baiknya restitusi. Jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi itu restitusi. Jadi kalau ada siswa ada kasus, misalnya tidak memakai atribut, ya, atau sepatunya putih atau sepatunya hitam, itu pernah diangkat juga di forum kami. Ada seorang guru menghukum gara-gara siswanya memakai sepatu putih. Nah, di situ kami disuruh analisa. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap guru A yang menghukum siswa? Siswa itu disuruh pulang tidak mau, dan akhirnya disuruh copot sepatumu, terus selama kalau di sekolah jangan menggunakan sepatu. Nah, ternyata banyak yang berargumen mengecam perbuatan guru. Nah, dan ini terjadi bahkan pernah terjadi di sekolah kita kemarin. Bahkan seorang orang tua datang ke kamar melempar sepatu di. Nah, ini terjadi di sekolah kita. Datang kemarin orang tua siswa mengamuk. Nah, kalau kita posisi itu berarti kan sudah salah. Datang kemarin, kenapa sepatu anak saya di. Nah, ini budaya-budaya dan
penanganan solusi-solusi yang harus kita mulai berubah. Berikut ada 5 posisi kontrol guru. Ada yang penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol guru yang harus kita budayakan di sekolah. Ada beberapa posisi, jangan sampai kita pada posisi penghukum, ya, atau posisi membuat bersalah. Bagaimana sikap guru pada menangani kasus membuat bersalah? Dan ini teruslah posisi-posisi ini menentukan masa depan siswa. Ya, jadi kita lihat bagaimana posisi penghukum. Nah, ini ada kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Mari. Jadi ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, sikap guru ada hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, yang B, ada berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu kalau kamu selalu mengecewakan. Ini perkataan-perkataan guru untuk menangani kasus. Nah, pada kasus A, guru menyuruh hormat. Nah, karena dia tidak memakai atribut pada upacara bendera, disuruh hormat bendera selama 1 jam. Yang berikut, guru memerintahkan atau mengeluarkan pernyataan berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengerjakan bapak ibu. Kira-kira dari posisi A dan B, ini mana yang posisi A? Ada 5 posisi kontrol dari, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di posisi A ini, posisi kita sebagai apa bapak ibu? Ya, kalau kita lihat siswanya disuruh hormat bendera selama 1 jam. Ya, ya, posisi kita di sini adalah penghukum, dan ini yang terjadi. Ya, jadi budaya-budaya ini yang harus kita mulai rubah. Yang berikut, yang B, berapa kali, ini pernyataan guru ya, pernyataan guru. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak. Posisinya ini gimana? Ya, ya, membuat merasa bersalah terhadap siswa. Nah, kita lihat kasus berikut. Ya, ayo dong, ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Nah, ini posisinya apa? Ya, sebagai teman. Jadi diajak. Dan yang D, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini posisinya sebagai apa? Ya, isinya apa? Pemantau. Ya. Jadi ini adalah satu kasus yang terakhir. Apa kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Ini pada posisi adalah ya manajer. Jadi 5 posisi kita di saat menghadapi kasus-kasus di lingkungan sekolah. Nah, ini kelas pada budaya di lingkungan sekolah. Jadi setelah kita paham posisi kontrol kita sebagai guru, kita juga harus mampu membentuk keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bukan bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi diharapkan kita itu membudayakan selalu membentuk keyakinan kelas, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi misalnya Bapak Ibu ya, ini hal-hal yang sudah dipraktekkan secara langsung pada ibu instruktur.
terbiasa selalu itu sudah terbiasa. Jadi kita guru juga harus bisa meniru apa yang diperlihatkan oleh instruktur menjadikan materi. Nah di kelas itu kita harus seperti beliau. Jadi ada SPT, kemudian buat keyakinan kelas. Kalau kita itu kan sebelum masuk materi kita buat keyakinan atau buat peraturan kelas. Sebelum Bapak Ibu masuk materi, sebelum Bapak Ibu mau masuk materi di kelas itu mungkin bisa ditambahkan pada perangkat pembelajaran membuat keyakinan kelas. Jadi sebelum masuk kita buat keyakinan kesepakatan bersama di dalam kelas. Misalnya adik-adik sebelum ibu masuk, sebelum mulai pelajaran kita buat kesepakatan ya. Misalnya selama pembelajaran tidak ada yang pegang HP. Itu dibuat di saat pertemuan. Ya sebelum awal pertemuan. Jadi di saat di perangkat itu ada membuat kesepakatan untuk keyakinan kelas. Berikut misalnya di saat belajar, di saat pembelajaran berlangsung tidak ada yang keluar kecuali misalnya ke toilet, jangan catatan harus izin dari ibu guru. Ya. Dan kita tanyakan lagi ke siswa, kira-kira apa lagi yang harus kita kesepakati? Jadi semuanya berpihak pada murid. Jadi kesepakatan itu kita bantu bersama dengan siswa. Jadi kira-kira adik-adik apa yang harus kita sepakati supaya kita nyaman belajar? Ya. Jangan di kelas, nanti seperti itu. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu harus kita mulai budayakan. Jadi yang diharapkan untuk HLB itu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi penanganan kasus yang ada di sekolah. Di sini kami disuruh buat aksi nyata juga dan akan diperlihatkan di sini. Saya sudah membuatnya. Ya. Ini restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan. Jadi kita menghindari hukuman. Ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada juga yang berdasar dari Johnson 96. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah. Jadi selalu kita melibatkan murid, berfokus pada murid untuk mengatasi masalah, jangan berpihak pada kita. Kemudian dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan, ya, apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini materi budaya positif yang harus ditanamkan, dibiasakan di lingkungan sekolah. Dan terakhir saya akan menampilkan penerapan restitusi yang saya sudah buat di kegiatan saya. Ya, ini menyelesaikan kasus dengan proses segitiga restitusi yang akan menstabilkan. Saja bagus sekali materi yang sudah Bapak berikan, dan ini tadi pagi juga bicara tentang siswa. Ya, tadi pagi kita sudah dibuka oleh Ibu narasumber tentang saya garis bawahi yang fixed mindset dengan growth mindset. Mungkin ini ada kaitan dengan yang dijelaskan oleh Bapak tadi.
Jujur tadi pagi juga saya langsung tertampar, diri saya sendiri juga mungkin di sini memang masih jauh-jauh dari baik sebagai guru. Saya akui karena kadang-kala gini, pada saat mood kita memang tidak bagus ya. Jadi saat sampai di kelas, anak yang tidak ada apa-apa biasa sudah terbawa dengan kita menularkan ini yang negatif ya. Jadi itu yang pertama dari yang saya ambil yang tadi. Kemudian bagaimana Pak, ini yang sudah masuk pada pertanyaan, bagaimana cara kita ya untuk lebih memahami lagi tentang siswa, karena ada contoh beberapa siswa yang kemarin yang mohon maaf ya tidak turun PKL itu. Dari 3 orang yang tidak turun PKL itu saya dekati terus ya. Ternyata memang kadang kita guru itu cuma langsung ini saja, objektif kan kita lihat, bagian kita tidak lihat latar belakang mereka. Ternyata ini anak kasihan, ada yang broken home ya, ibunya sudah nikah, papanya lagi nikah, kasihan ini anak yang. Jadi rata-rata kita termasuk saya seorang guru langsung justice ini anak, kok sudah langsung begitu kayak tadi ibu bilang, kita sudah langsung pada fix mindset, sudah so pasrah, memang ini anak ini so bodoh, so nakal, so apa gitu. Padahal ya kita tidak tahu kasihan ini anak, latar belakangnya mereka seperti itu. Jadi kemarin dari 3 orang itu mungkin saya yang gagal di 1 orang, sampai sekarang belum turun karena memang sudah cukup ya usaha saya mungkin, atau mungkin masih belum cukup. Cuma dari saya sudah mungkin di fix mindset, oke, saya Pak menghadap kepala sekolah, 2 ini yang bisa saya perjuangkan, menghubungi rumah sakit apa semua, alhamdulillah. Dan kemarin waktu saya monitoring mereka malah bagus, dari tanggapan dari pembimbing langsung anak-anak yang bermasalah ini yang saya tanya, bukan lagi anak-anak yang ini, dan langsung saya, gimana Gilang Pak, gimana Gilang, Masya Allah ibu baik sekali, rajin sekali, masih pagi-pagi dia so datang. Dan ada kepuasan pada diri saya sendiri Pak, pada saat anak-anak yang kita tahu pintar dia berhasil, mungkin kita senang, tapi pada saat ada anak yang kita tahu kelakuannya ya Allah memang menguji sekali kesabaran, kemudian dia berhasil, itu ada ini sendiri malah bikin kita terharu. Jadi kemarin dari 3 anak itu 1 yang saya masih gagal, dan insya Allah tahap berikutnya akan ini. Tapi saya juga memohon kepada bantuan dari Bapak Ibu guru, sama-sama ayo ya, kita jangan menyerah menghadapi anak-anak seperti ini, karena bukan saja si A ini, tapi banyak sekali anak-anak kita yang kita tahu, yang kita tidak tahu latar belakangnya mereka, kasihan. Itu dari saya. Jadi saya meminta ini dari Pak Rusdi, bagaimana Pak masalah anak ini, bagaimana cara kita sebagai guru agar lebih menumbuhkan growth mindset ini, jangan berhenti di fix mindset. Terima kasih. Ya, bagus sekali untuk Ibu Binti. Jadi kasus yang sama yang sering kita jumpai, terus terang Ibu sama saya dengan kemarin, kita semua itu disadarkan dengan materi-materi ini. Lagi-lagi kita sebagai guru harus paham nilai dan peran ya. Nilai dan peran itu harus benar-benar kita pahami, sehingga dalam mengatasi kasus siswa itu bisa membuat kita membuat siswa itu bisa berhasil. Yang saya garis bawahi di materi pertama itu yang membuat saya sadar, yang pertama, anak didik itu menurut filosofi KHD ya, diibaratkan sebagai bibit ya, bibit yang ditanamkan, misalnya bibit jagung. Kalau kita tanam namanya jagung kan buahnya juga seperti jagung, tidak mungkin berbuah dari pepaya ya. Jadi kalau bibit jagung yang sama, kalau jatuh pada lahan yang subur, pasti hasilnya melimpah, hasilnya bagus sesuai harapan kita. Begitu juga dengan peserta didik. Sekolah ini ibaratnya wadah mereka. Selagi wadah mereka, selagi kita bisa menuntun, ibaratnya itu kita sebagai petani ya. Kita tanam jagung, kita rawat, kita pupuk sampai bisa menghasilkan yang maksimal. Itu ibaratnya yang sangat untuk bagi kami CGP yang diberikan materi awal itu membuat kesadaran guru bagi kami. Ternyata kita ini pesannya salah.
Ya. Jadi itu yang membuat kesadaran pertama Ibu. Jadi saya sadar memang benar siswa ini benar-benar harus kita tuntun. Ya. Yang berikut yang kita tidak tahu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Itu yang kita tidak tahu. Kodrat alam itu yaitu di mana kita harus paham karakter siswa, kodratnya seperti apa, itu kodrat alam. Kayak yang materi Ibu instruktur kemarin kan, tahu-tahu PND kita kesamakan dia punya apa, asesmen. Ya. Berarti kita tidak paham kodrat. Ya. Anak yang pendek kau berikan dengan posisi yang sama. Ini kodrat. Jadi kita harus tahu kodrat alam. Jadi benar Pak Ibu, memang kemarin kasus juga terbayang kasus yang sering angkat di ruangan ini di saat kita ada pertemuan-pertemuan, dan itu sering saya angkat. Lagi-lagi fasilitator menyalahkan kita guru. Bapak Ibu belum tahu konsepnya. Bapak Ibu sudah lupa. Ya. Inilah yang harus kita budayakan. Oleh karena itu diseminasi ini diharapkan bisa mengimbaskan kepada teman-teman. Jadi kuncinya kita merubah pola pikir. Mindset kita harus berubah. Ya. Yang tadinya kita penghukum, kita rubah ke minimal konsekuensi. Kalau susah merubah restitusi, konsekuensi masih bisa diharapkan pada pembelajaran, karena itu ada kita membuat kesepakatan konsekuensi. Jadi usahakan kita sebagai guru harus menghindari pada posisi kontrol sebagai penghukum, dan posisi kontrol yang bagus itu adalah sebagai manajer. Ya. Jadi itu jawaban saya, benar sekali Ibu. Jadi mari kita sama-sama merubah pola pikir kita, merubah mindset kita. Kita benar-benar sadar posisi kita di mana jika mengatasi siswa. Siswa ini karakternya seperti apa? Kira-kira posisi kontrol yang bagus apa? Apakah sebagai teman? Ya. Apakah posisi, ada 5 posisi tadi. Jadi kita harus tahu posisi yang akan kita terapkan kepada siswa. Misalnya tadi yang terlambat upacara, tidak pakai atribut. Jadi kita harus memposisikan kontrol. Ya. Posisi kita itu harus menghindari yang namanya pada posisi hukuman. Jadi terima kasih Ibu, kita sama-sama belajar. Insya Allah kita saling berkolaborasi. Insya Allah bisa tercipta budaya positif di sekolah kita. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari Ibu instruktur. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya menambah. Saya ingat bahwa Rasulullah sendiri pernah menyatakan dalam hadisnya begini: ajarlah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Ini berarti kalau kita mendidik anak-anak harus ikuti bagaimana awal mereka dan kemampuan mereka. Sekarang sering salah orang-orang tua, contohnya begini: kalau anak-anak bermain, jangan begitu. Ini berarti salah. Padahal dalam sistem pendidikan kalau anak-anak pegang pisau, jangan langsung larang, diarahkan. Kira-kira kalau pakai pisau harus begini caranya. Sering terjadi, kenapa kadang-kadang anak-anak kita itu jadi penakut karena baru keluar ada apa? Nah, itu yang sebenarnya bukan seperti itu. Nah, ini yang sering kadang-kadang mulai dari mendidik dari anak-anak sendiri kadang-kadang salah. Nah, ini yang perlu kita perbaiki, bahwa mengajar itu harus ikuti anak-anak itu bagaimana, baru kita arahkan. Saya kira itu kalau kita terapkan di sekolah kita seperti yang dijelaskan tadi, akan jadi baik ke depan. Jangan kita, kenapa kamu begitu, kenapa begini? Nah, itu yang bahasa umum. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak. Bagus sekali tanggapan atau tambahan untuk materi tadi. Memang benar Pak, untuk budaya itu budaya positif yang seperti Bapak ungkapkan, memang sebenarnya dari dulu sudah ada. Bahkan materi KHD itu sebelum kita lahir sudah ada. Tapi di zaman saat ini semua sudah melupakan, sehingga diangkatkan kembali. Padahal di logo Tuturi Handayani itulah utamanya. Ya, di mana Tuturi Handayani yang pertama kan
pemimpin berada di depan. Pemimpin berada di depan bukan untuk menarik, ya. Artinya kita menonton, ya, kita tonton. Jangan sampai pemikiran kita, pemimpin harus di depan, jadi kita tarik. Nilai yang tidak bagus kita angkat. Nah, ini sudah konsep yang berbeda dari pemahaman kita tutur yang lain, misalnya pada posisi kita sebagai di depan. Jadi betul sekali yang Bapak sampaikan tadi, memang di Al-Quran kita sudah ada, dari zaman dulu sudah ada. Insya Allah dengan wawasan baru kembali kita akan membiasakan budaya positif tadi. Dan diharapkan yang tadi itu Pak, intinya kita merubah pola pikir mindset yang mana motivasi itu harus benar-benar dari diri sendiri. Jangan sampai hanya karena karena hadiah kita ini. Ya, tadi kan hanya karena ada donat, menunya selesai. Itulah yang kita harus hilangkan, budaya itu kita hilangkan. Jadi kembangkan, begitu juga anak, jangan sampai hanya karena dihukum dia datang tepat waktu. Bagaimana cara kita menanamkan peserta didik itu benar-benar termotivasi dari diri sendiri, bukan dari eksternal. Jangan sampai karena hadiah baru bisa. Jadi intinya kita merubah pola pikir, mindsetnya kita harus kita rubah, kemudian motivasi benar-benar dari diri kita. Terima kasih Pak. Tambahannya berikut saya serahkan ke Ibu Instruktur untuk membuat konsekuensi harus benar-benar dua belah pihak. Kayak di kelas tadi kan dua belah pihak tadi. Misalnya dilarang membawa HP, setidaknya ada komunikasi persetujuan antara dua. Jangan sampai oleh karena itu kata tertib di sekolah benar-benar harus disosialisasikan dulu. Bahkan kemarin kasus yang seperti yang saya cerita tadi, ada guru yang mengatakan pendapat terus ada tertib yang di sekolah, ada kan kita menyalahkan gurunya terlalu pada posisi penghukum karena disuruh cepat sepatu, disuruh tidak pakai sepatu. Nah, jawaban dari Pak Fasilitator dengan instruktur, posisi ini yang pertama kita ada komitmen, ya, kita membuat komitmen bahwa ada tata tertib. Jadi jangan sampai tata tertib kita sepihak sehingga menimbulkan hal-hal yang tadi mungkin kita akan saya sampaikan Pak Fasilitator tadi, membuat konsekuensi atau komitmen harus benar-benar dua belah pihak sehingga tidak ada yang saling dirugikan. Itu jawaban saya. Mungkin ada tambahan mungkin dari instruktur. Terima kasih. Itu yang disampaikan oleh Pak Rusdi. Memang kita paradigma baru dalam pendidikan. Sebenarnya bukan baru sih, cuma kita terlambat saja menyadari bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya itu yang paling baik ketika kita menerapkannya. Jadi kita sebenarnya paradigma dalam pendidikan itu, kalau misalnya saya yang kelahiran tahun 70-an, ketika saya dulu pendidikan saya itu kan biasanya punishment ya. Jadi punishment, hukuman. Kalau kita orang terlambat mubadiri, angkat kaki sebelah, ya ibu Ewi kan ada dia mau suruh pegang itu telinga, berdiri di belakang papan tulis kan, dulu papan tulis kan hitam yang blackboard itu, bukan whiteboard yang sota tempel ini kan, kita harus seperti itu. Jadi sekarang tidak Bapak Ibu, kita sudah harus ada reward and reward. Jadi reward itu bukan coklat dan donat. Cuma Mbak bilang ke sana, aduh sampai bagus sekali, aduh hari ini kamu rapi sekali, hari ini mudah-mudahan kamu kan seperti itu, sudah langsung reward and reward. Kita meminimalisir punishment ya, begitu ya Pak Rusdi ya. Dan ketika kita ada punishment, kita harus diskusikan seperti kata Pak Rusdi tadi. Kita harus ada diskusikan, kita ini ada harus melakukan kesepakatan. Bapak Ibu mungkin seperti kata Ibu Penny, oh ya saya juga sadar sekarang saya juga seperti itu. Dulu paradigma saya harus punishment and punishment. Kita sekarang harus merubah paradigma bahwa segala sesuatu itu kita harus ada reward dan kalau orang siswa kita itu sebesar-besar harus diajak ngomong, berdiskusi, bukan diomongin kata orang Jawa bilang. Jadi harus lebih banyak kita berdiskusi. Saya saja dengan suami saya di rumah itu
untuk masalah parenting itu memang kita banyak sekali berdiskusi, banyak sekali melihat reels tentang parenting ya. Jadi karena memang namanya orang tua itu belajar sepanjang hayat. Kita guru juga belajar karena tidak ada sesuatu yang tidak ada kecuali tidak ada yang abadi kecuali perubahan ya. Jadi perubahan dalam mendidik, perubahan dalam memperlakukan peserta didik, perubahan dalam ini kan kalau tidak ini kita ini tidak maju seperti ini, tidak ada yang fokus dan tidak ada yang lampu kalau kita tidak terus belajar. Jadi dalam pendidikan pun kita belajar. Jadi anak itu bertumbuh, kita juga orang tua bertumbuh. Kita juga orang tua tetap terus belajar bagaimana cara melakukan pendekatan kepada anak-anak kita di rumah dan anak-anak kita di sekolah seperti itu. Jadi saya kira nanti insya Allah diseminasi ini harus terus ada Pak Rusdi karena modul-modul Pak Rusdi akan ada terus dan insya Allah ini bisa diikuti oleh teman-teman lainnya. Saya kira demikian dari saya. Insya Allah besok kita pukul 8 mulai lagi ya. Kita akan langsung membuat modul ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus buat Pak Rusdi. Terima kasih Ibu. Terakhir saya mohon izin video tadi saya akan upload. Mungkin Bapak Ibu setuju ya? Ya, setuju Ya. sekali. Karena kita itu di program diklat itu dalam hal copy paste itu dijaga. Jadi kalau kita mengambil video kita upload, misalnya saya mengambil video saya buat dalam aksi nyata, benar-benar video itu tidak ada keberatan. Jadi mungkin itu yang terakhir dari saya. Jadi mari sama-sama kita coba. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hal-hal yang positif ke depan di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Ya. Jadi pada awal pertemuan kali ini untuk semester ini, hari ini adalah awal pertama kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah di semester ganjil. Di pada awal pertemuan ini agar kegiatan kita efektif, kemudian tidak ada saling berbenturan antara kebutuhan kita. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita awali dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berupa kesepakatan yang akan kita tuangkan pada satu frame, satu bingkai yang insya Allah akan kita laksanakan selama satu semester. Jadi silakan sebentar saya akan bagi stick note akan saya bagi. Silakan isi kesepakatan apa atau keyakinan apa yang perlu kita laksanakan selama kegiatan pembelajaran. Kenapa bukan kesepakatan? Saya menyebutkan keyakinan. Ini contoh ya. Kenapa bukan kesepakatan, melainkan keyakinan? Contoh, keyakinan. Beda keyakinan dengan kesepakatan. Misalnya, secara berlalu lintas, Anda mengendarai motor itu harus menggunakan apa? Helm. Itu menggunakan helm itu kenapa? Aturan atau kesepakatan? Aturan sama halnya dengan kesepakatan. Kenapa harus menggunakan helm? Ya, kenapa harus menggunakan helm? Supaya tidak dapat tilang. Ada lagi yang lain. Cuma karena tidak mau dapat tilang karena pakai helm? Apa?
Ya, karena kalau tidak mau pakai helm, celaka pecah kepala. Ada lagi yang lain. Kenapa harus pakai helm? Ya, untuk apa pakai helm? Ya, kenapa harus menggunakan helm? Coba lupa. Ya, Aditya, kenapa harus menggunakan helm? Untuk keselamatan, kan? Sama yang diutarakan oleh Rizky Mubur tadi. Jadi, kenapa Anda harus pakai helm? Karena untuk apa? Yakin Anda selamat pakai helm? Kenapa tidak yakin? Nah, setidaknya kepala Anda selamat tidak? Kalau pakai helm, kalau mengalami kecelakaan selamat tidak? Kalau Anda pakai helm, jadi mengurangi risiko, ya, mengurangi risiko. Yakin? Pasti ya. Nah, jadi menggunakan helm, mana yang disebut aturan atau kesepakatan, mana keyakinan? Sudah paham? Aturannya Anda harus menggunakan helm. Keyakinannya Anda akan selamat. Itu keyakinan. Ya. Orang menggunakan helm keyakinannya pasti ingin selamat. Minimal mengurangi benturan kepala supaya kita mengurangi resiko. Jadi intinya keyakinan kita adalah keselamatan. Itu keyakinan. Kesepakatannya, aturannya adalah harus menggunakan helm. Oke? Jadi itu perbedaan kesepakatan dengan keyakinan. Begitu juga di kelas. Nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas supaya kegiatan kita itu efektif. Pembelajaran kita itu efektif di dalam kelas. Misalnya dalam kelas seperti ini harus efektif. Itu keyakinan. Bagaimana pembelajarannya bisa tercapai, bagaimana Anda bisa memahami. Jadi kita buat keyakinan. Misalnya di dalam kelas, di dalam pembelajaran diharapkan tidak ada yang main HP. Itu keyakinan. Itu kesepakatan, nanti keyakinan. Kenapa? Kita yakin kalau tidak main HP pasti kita konsentrasi belajar. Oke? Nah, jadi mulai hari ini kita akan tuangkan keyakinan kita, akan kita buat kesepakatan. Oke? Sudah paham? Ya, jadi silakan utarakan untuk mewujudkan pembelajaran yang bagus, efektif. Nah, misalnya tidak boleh datang terlambat. Silakan. Nah, kalau misalnya kalau selama pembelajaran, kalau mau ke toilet harus pamit, izin sama guru, jangan keluar seenaknya. Ya, harus menghargai orang lain, misalnya. Oke? Nanti keyakinan ini akan kita terapkan selama 1 semester, selama kegiatan pembelajaran di sekolah. Oke, paham? Ada pertanyaan sebelum saya bagi stick note? Oke, ada pertanyaan? Oke. Jadi saya akan bagi stick note, tidak perlu tulis nama supaya tidak ketahuan. Ya, biar saja ini saja yang duluan. Jadi sekali lagi pikirkan keyakinan apa yang harus kita sepakati agar kegiatan pembelajaran kita itu nyaman. Ya. Jadi keyakinan itu membuat kita nyaman di dalam sesuatu. Baru kita tuangkan pada keyakinan. Ya. Jadi keyakinan yang bisa membuat nyaman di dalam kelas. Ya. Kita sudah membuat kesepakatan berdasarkan dari Anda sendiri. Ya, saya akan kumpul. Nanti kita akan membuat satu dokumen yang jadi
lihat hasil kesepakatan yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Silakan satu orang membaca, satu orang menulis. Silakan. Yang pertama apa? Rambut rapi di atas alis. Oke. Rambut berlangsung berarti bolos. Apalagi? Tidak boleh melanggar peraturan sekolah pada saat belajar. Oke, tulis tidak boleh melanggar peraturan saat belajar. Apalagi? Tidak boleh main HP pada saat mata pelajaran Berlangsung. Oke. Tidak boleh main HP saat pembelajaran berlangsung. Begitu maksudnya ya? Ya. Tidak boleh main HP saat pembelajaran berlangsung. Oke. Apalagi? Tidak boleh datang terlambat. Mereka sudah, apalagi sudah banyak. Kalau mau keluar harus izin. Oke. Jika ingin keluar ruang belajar harus izin atau minta izin di saat keluar ruangan. Minta izin di saat keluar ruangan ruang belajar. Apalagi? Saling menghargai. Ya, itu belum ada. Saling menghargai. Apalagi? Buang sampah pada tempatnya. Nah, sudah menjaga kebersihan. Tidak main HP pada waktu belajar. Sudah. Oke. Jadi silakan duduk. Terima kasih. Jadi ini keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kita bersama. Ya. Jadi siap kita jalankan ya. Karena ini sudah kesepakatan kita bersama. Jadi sudah merumuskan 12 keyakinan kelas agar kegiatan pembelajaran bisa nyaman. Ya. Dari sekian banyak ini ada beberapa item yang sama, misalnya datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Nah, itu ada beberapa orang mengisi tidak boleh terlambat, dan yang paling banyak berikut adalah rambut ada 2 tadi, ya, masalah rambut. Jadi kita simpulkan ada beberapa yang sama, ada 12 keyakinan kelas yang akan kita buat dalam poster. Dalam poster nanti kita akan pampang di kelas masing-masing, supaya jika ada yang melanggar, kita baca kembali keyakinan kita. Ya. Oke? Ya. Jadi ini keyakinan kita, hasil kesepakatan kita bersama, bukan dari saya. Oh? Ya. Jadi bukan dari saya. Jadi mudah-mudahan ini jadi pedoman kita selama kegiatan pembelajaran berlangsung, agar terciptanya pembelajaran yang nyaman dan tidak ada saling dipaksakan. Oke, saya bacakan terakhir untuk keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Yang pertama, rambut rapi di atas alis. Perhatikan,
Gondrongnya itu harus batas di atas alis. Ya, sepakat? Ya. Sepakat semua? Ya. Oke. Yang berikut datang tepat waktu. Sepakat? Ya. Sepakat? Ya. Yang berikut menjaga kebersihan. Sepakat? Ya. Yang berikut berpakaian rapi di sekolah. Sepakat? Ya. Yang namanya rapi itu seperti apa? Di dalam. Di dalam. Ya, itu rapi. Ya. Jangan compang-camping. Berarti kan tidak rapi. Nah, jadi ini kesepakatan kita ya. Jadi berpakaian rapi ke sekolah. Sepakat? Ya. Tidak boleh meninggalkan KBN. Sepakat? Ya. Yang berikut tidak boleh melanggar aturan saat belajar. Aturan ini luas. Misalnya ada mata pelajaran sebelum masuk memperkenalkan aturan. Oh, kalau pelajaran saya harus begini, harus begini. Ada kan pelajaran tertentu kan? Ya. Nah, di sini sudah ada keyakinan itu ya, itu tidak boleh melanggar aturan saat belajar. Mungkin ada beberapa mata pelajaran ada aturan-aturan tertentu yang diterapkan. Yang berikut memakai atribut sekolah. Ya, sudah sepakat? Ya. Jadi mulai besok dibenahi yang belum ada atribut karena sudah sepakat. Tidak boleh bermain saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini juga ada kan yang baku-baku seng saat pembelajaran atau mengganggu teman, kan? Nah, ingat kesepakatan kita. Kemudian kelas harus bersih saat KBN. Jadi setiap kelas harus siapkan petugas kelas. Oke? Ya. Yang berikut tidak bisa main HP saat pembelajaran berlangsung. Jika ada bawa HP, tolong hargai keyakinan kelas kita. Ya. Di saat ada guru, ada pembelajaran, jangan main HP. Sepakat? Ya. Yang berikut minta izin saat keluar ruangan. Maksudnya minta izin saat pembelajaran ya. Ya. Misalnya ada guru di dalam kelas, harus kita minta izin. Ya, jangan keluar seenaknya. Misalnya guru ada menjelaskan solari. Ya, jadi harus pamit atau minta izin. Dan yang terakhir saling menghargai. Nah, saling menghargai ini saya garis bawahi untuk terutama menghindari apa? Bullying. Tahu bullying? Ya. Bagaimana itu bullying? Merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain, menertawakan orang lain, itu bullying ya. Ya. Misalnya, mana ini pegode sekali. Nah, tidak boleh, termasuk bullying itu. Karena ini kurus sekali, jaga makan-makan ada ini. Nah, ini termasuk bullying, hati-hati. Jadi di sini ada saling menghargai. Jadi mungkin sudah terwakili semua untuk membuat kenyamanan kita di dalam kelas. Mungkin ada tambahan lagi sebelum kita sepakati? Ya. Ada tambahan? Ya. Ya? Bisa dijalani? Ya. Bisa dilaksanakan keyakinan kelas? Ya. Bisa parat Ya. Bisa. Ya. Jadi yang lain yang belum sempat hadir, nah jadi nanti kita pampang. Ini sudah mewakili yang tidak hadir karena tidak hadir kita sedikit. Jadi nanti ini akan kita buat poster. Kita buat poster keyakinan kelas akan saya buat, akan saya tempel di kelas atau di ruangan ini supaya Anda bisa terlihat. Kita ini sudah melanggar keyakinan, kita sudah melanggar kesepakatan. Ini terlambat, kita semua melanggar. Oke? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri kesepakatan ini? Silakan. Ada? Nah, kalau sudah tidak ada, kegiatan pembentukan keyakinan kelas
kita akhiri sampai di sini, dan saya berharap keyakinan kelas ini kita bisa jalani untuk kenyamanan pembelajaran kita di lingkungan sekolah. Sekian, silakan belajar seperti biasa. Saya ingatkan kesepakatan kita untuk kenyamanan kelas. Atau ada teman yang melanggar atau lupa, ingatkan, ingat kesepakatan kita. Boleh saling mengingatkan? Ya, jadi ingatkan dengan baik-baik. Oke, jadi untuk hari ini sampai di sini dulu untuk kesepakatan kelas kita. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.